Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Al-Firdaus kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat-sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku, pembelajaran 1 sampai 6. Di Indonesia memiliki keragaman budaya Indonesia. Salah satunya adalah suku dan agama. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda suku, agama, ras, tetapi kita tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh dan hewan yang hidup di sekitarnya. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, silakan diperhatikan gambar ini. Suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada Aceh. Suku bangsanya ada Aceh, Alas, Gayo, Gayo Laut, Gayo Lues. Yang kedua ada Sumatera Utara. Suku bangsa Batak Angkola, Batak Karo, dan Batak Toba. Yang ketiga ada Jambi. Suku bangsanya Anak Dalam, Jambi, Kerinci, dan Melayu. Yang keempat ada Kepulauan Riau, yaitu suku bangsanya Melayu, Laut, dan Batak. Yang kelima Jawa Timur, suku bangsanya ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Yang keenam ada Banten, suku bangsanya ada Baduy, Sunda, dan Banten. Yang ketujuh ada Bali, yaitu ada Baliaga dan Bali Majapahit. Selanjutnya, selain keragaman suku bangsa, masih banyak lagi, yaitu salah satunya keragaman bahasa. Silakan diperhatikan gambar ini. Bahasa daerah di Indonesia. Contohnya ada Sumatera, bahasa daerahnya ada Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola. Yang kedua ada Jawa, Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, dan Jawa. Yang ketiga ada Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bahasa daerahnya ada Bali, Sasak Abui, Adang, Lama Tuka, Lamboya, Laura, dan Lama Lera. Yang keempat ada Kalimantan. Bahasa daerahnya ada Ampanang, Bahau, Banjar, dan Basab. Yang kelima ada Sulawesi. Bahasa daerahnya yaitu Bada, Dondo, Duri, dan Gorontalo. Yang keenam ada Maluku. Bahasa daerahnya ada Babar Utara, Boano, dan Damar Barat. Selain keragaman bangsa dan bahasa, ada keragaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang dianutnya, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua ada
Kristen Protestan, yang ketiga ada Kristen Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, yang keenam ada Konghucu. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca teks yang ada di samping. Pokok pikiran adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf atau bacaan. Paragraf adalah bagian bab di dalam suatu karangan atau bacaan yang biasanya mengandung satu ide pokok. Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi kita harus membaca dulu semua teks yang ada di bacaan. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, dan kalimat awal dan akhir. Jadi setelah kita membaca, kita harus menandai agar kita tidak lupa. Yang ketiga, ada menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir kalimat paragraf. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan. Silakan diperhatikan gambar di samping, ini adalah contoh transportasi yang menggunakan tenaga hewan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia maupun tenaga otot hewan. Contohnya pada saat kita menarik timba, nah itu menggunakan tenaga otot. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi antara dua benda yang saling bergesekan. Contohnya pada saat kita menarik meja, itu adalah pergesekan antara dua benda yang saling bergesekan antara meja dengan lantai. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya, ketika kita meletakkan magnet di dekat paku akan menimbulkan gaya tarik-menarik antara magnet dan paku. Yang keempat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya, pohon kelapa. Buahnya jatuh dari atas menuju ke bawah. Yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat merubah bentuk benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Yang kelima, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritasnya tinggal di Pulau Papua. Salah satu lagu yang terkenal dari Papua yaitu adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada yang berdasarkan pada perbedaan tinggi dan rendah dan naik turun. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Silakan diperhatikan tabel yang ada di samping. Dan selanjutnya silakan dibaca teks bacaan yang ada di samping yang berjudul Dari Karnaval sampai Atraksi Gajah, inilah Festival Krakatau di Lampung. Selain keragaman suku dan bahasa, ada keragaman lagu daerah. Silakan diperhatikan tabel yang ada di samping. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tugasnya mengerjakan LKS halaman 32 sampai 36. Untuk tugasnya, jangan lupa dikerjakan dan difoto dan dikirim ke Google Drive-nya masing-masing.
Ingat pesan teacher, tetap jaga kesehatan dengan cara 3M. Apa itu 3M? Yaitu yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Yang kedua, menggunakan masker jika keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak bila di tempat kerumunan. Cici akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.